Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Lab 3 di Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di Sistem Informasi Akuntansi ini, di Lab 3 kita bakal ngebahas kelanjutan dari yang lab lalu kayak biasa. Karena lab lalu lab 2 sekarang lab 3, kita bakal ngebahas tentang flowchart. Sebelum jauh ngebahas tentang flowchart, kayak biasa, kalau sama aku ada poin plus dulu. Kan kemarin tuh aku udah ngejelasin tentang teknik dokumentasi. Nah, ada yang tahu nggak teknik dokumentasi itu ada berapa? Ada 3, Rit. Oke, Meliano. Ada 3. Apa aja tuh, Meliano? Naratif, data flow diagram, sama flowchart. Oke, sip. 2 plus ya buat Meliano. Nah, sekarang kita masuk ke teknik dokumentasi yang terakhir, yaitu tentang flowchart. Nah, flowchart itu apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Sip. Nah, di sini flowchart itu adalah teknik analitis yang menjelaskan berbagai aspek dalam sistem informasi dalam aturan yang jelas, tepat, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan suatu bentuk simbol standar untuk menggambarkan awal hingga akhir proses prosedur. Kan itu secara teorinya nih. Nah, sekarang kalau gampangnya, kalau ditanya flowchart itu apa, penjelasannya nggak jauh beda sama DFD kemarin. Kalau DFD kemarin tuh menggambarkan alur data. Gimana sih data mengalir dari awal diproses hingga jadi output gitu. Dari data source terus diproses sampai jadi data destination. Itu kalau yang kemarin DFD. Nah, kalau flowchart tuh nggak beda jauh. Flowchart juga sama aja. Flowchart tuh gunanya untuk menggambarkan, menjelaskan suatu alur prosedur juga gitu. Nah, cuman bedanya kalau di FD kemarin tuh itu fokus utamanya tuh ke dokumennya aja, ke datanya doang. Sedangkan kalau flowchart tuh lebih kompleks nih. Karena flowchart tuh bukan cuma ngegambarin alur datanya aja, tapi beserta aktivitas-aktivitasnya gitu. Jadi bedanya tuh DFD sama flowchart tuh itu. Terus kalau yang practice kemarin sempat aku tanya, karena udah belajar flowchart, mending pakai DFD atau pakai flowchart? Nah, itu jawabannya kalian mau pakai apa juga bebas, asal sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian cuma mau ngegambarin alur data di perusahaan, kalian pakainya DFD. Kalau kalian mau ngegambarin aktivitas dalam perusahaan, secara general, secara global semuanya, nggak cuma datanya doang, kalian pakai flowchart gitu. Nah, kenapa pakai flowchart? Soalnya kalau di FD kan jelas dokumen doang. Kalau flowchart tuh general, bisa sama aktivitasnya, gerakan entitasnya kayak gimana. Ditambah flowchart tuh lebih lebih baku. Kalau kemarin aku bilang tuh, DFD tuh nggak baku, aturannya tuh nggak ada gitu. Tapi ada culture-nya, ada budaya bikin DFD tuh kayak gimana. Sedangkan flowchart tuh ada aturannya di state gitu. Kalau misalkan ngegambar flow kayak gimana, kalau flow-nya buat data kayak gimana, kalau flow-nya pakai audio doang kayak gimana, kalau flow-nya berbentuk barang kayak gimana. Nah, beda-beda tuh. Jadi lebih rigid gitu. Peraturannya lebih banyak dan lebih kompleks. Makanya kalau flowchart benar-benar harus sesuai dengan aturan gitu. Kalian tuh benar-benar harus menghafal flowchart tuh ada apa aja gitu. Nah, jadi itu penjelasan tentang flowchart sama apa sih bedanya sama di FD. Sampai sini nih dasarnya tentang flowchart. Teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang masih belum jelas? Jelas gitu. Jelas ya? Udah. Thank you, Meliano. Oke, selanjutnya nih kita kupas kulitnya dulu aja. Ternyata flowchart itu bukan satu tipe. Kalau di FD kan satu tipe, karena dia cuma menjelaskan aliran data doang. Nah, kalau flowchart ada 3 tipe. Ada dokumen flowchart, sistem flowchart, sama diagram flowchart gitu. Ada 3. Buat lebih jelasnya apa? Sebelum kita mempelajari nih ketiga hal ini, lebih baiknya kita pelajarin dulu si simbol-simbolnya yang banyak kata aku tadi. Nah, simbol-simbolnya tuh ada ini.
Yang pertama tuh ada input sama output proses. Nah, nggak beda jauh sama di FD, ada yang ngegambarin dokumen, ada yang ngegambarin entitas juga gitu. Nah, kalau yang di input atau output, ini tuh aturannya ada 5. Yang pertama, ngegambarin dokumen. Nah, dokumennya tuh Nah, dokumen tuh gambarnya kayak gini. Fungsinya tuh ya buat ngegambarin dokumen yang ada di flowchart itu. Nah, kalau yang bawahnya multiple copy of one document. Jadi misalkan ada dokumen nih, dokumennya tuh di copy jadi 3 biji. Nanti kita nggak usah nulis dokumennya namanya apa. Biasanya kalau dokumen tuh di sini ditulis misalkan dokumen payroll gitu. Nah, kalau misalkan si dokumen payrollnya tuh kita copy jadi 3 biji, kita tulis di belakangnya tinggal gini, 1, 2, 3, di depannya yang ini simpan payroll gitu. Jadi nggak usah ditulis satu-satu payroll, nggak usah. Itu bakal nggak efektif gitu, nggak efisien. Selanjutnya ada display itu ngegambarin output gitu, output yang dikeluarin dari sistem tersebut gitu. Nah, biasanya kalau biar teman-teman kebayang output kayak gimana, kalau misalkan teman-teman ngelihat ini, kalau yang pernah nonton di di stadion gitu, di stadion kan ada big screen. Nah, itu salah satu output display. Terus kalau misalkan ke bank atau ke kantor pos, di atas tuh suka ada kayak running text gitu yang nunjukin antrian 001, antrian 002. Nah, itu merupakan display. Kayak gitu kurang lebihnya. Terus selanjutnya ada online keying. Online keying itu apa sih? Online keying itu menggambarkan proses input data melalui alat elektronik seperti terminal atau komputer. Nah, jadi input datanya tuh pakai suatu hal yang yang elektronik gitu. Contohnya kalau teman-teman ke kasir nih. Ke kasir kan di barcode tuh barang-barangnya. Nah, si alat scanning barcode tuh itu termasuk alat online keying gitu. Soalnya itu tuh buat nge-input data gitu. Jadi datanya tuh pas kita scan otomatis ke input sendiri gitu tanpa harus kita ngelakuin apa-apa, cuman nge-scan doang. Jadi alatnya yang kerja itu online keying. Terus selanjutnya ada terminal or personal komputer. Ini tuh gabungan antara display sama online keying. Teman-teman bisa lihat sendiri gak gambarnya. Ini sama aja. Aku annotate kayak biasa. Ini sama aja kayak yang atas, tapi diginiin. Nah, gitu doang. Itu tuh berarti gabungan, si terminal tuh gabungan antara display sama online keying. Contohnya, balik lagi nih, kayak yang tadi misalkan di kasir. Kan di kasir tuh biasanya kalau teman-teman di Alfa tuh ada scanner yang buat scan barcode, terus ada monitor juga yang menghadap ke kasir sama menghadap ke kita. Nah, satu perangkat itu kita namain terminal or personal komputer gitu. Jadi kalau kedepannya teman-teman ngegambarin yang sepaket gitu, khususnya nih cuman buat display sama online keying, jangan ngegambar satu-satu, nanti nggak efektif, nggak efisien. Jadi satu simbol doang, tapi di annotate gini gitu. Set, jadi gitu. Jangan ngegambar satu-satu, itu aturannya. Nah, ini dari input atau output proses. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sama teman-teman? Mau tanya, Rin? Cukup jelas. Rin. Kedengeran suaraku? Oh iya, gimana Alvan? Mau tanya. Ya, kan tadi halo. Teman-teman kedengeran nggak suara Alvan? Atau di aku aja? Kata kamu yang terminal atau personal komputer. Sambil ditulis penjelasannya. Alvan nggak kedengeran, maaf. Yang lain kedengeran nggak suara Alvan? Atau di aku aja? Nggak kedengeran kok. Sinyalnya kali. Oh, oke. Halo. Ya, Alvan, gimana? Kan tadi itu yang diagram bawah itu terminal atau personal komputer itu kan digabung. Nah, nanti buat si flowchart itu nanti dijelasin nggak yang gambarnya itu misalnya kayak komputer atau PC gitu?
Ya, atau biasa. proses masing-masing? Ya. Nah, nanti kan biasanya dijelasin nih kalau dokumen apa di sini. Multiple copy kan di sini ditulis. Display misalkan displaynya monitor ditulis. Nah, kalau terminal or personal computer tetap harus ditulis satu-satu gitu. Cuman si ininya tuh dihubungin sama ini gitu. Atau nih ada dua pilihan, mau nulis satu-satu atau ditulis di sini di batangnya gitu. Ditulis misalkan kayak apa sih? Kasir gitu. Nah, jadi maksudnya tuh input kasir gitu misalkan. Nah, nanti di sininya tuh nggak usah ditulis kalau misalkan langsung ditulis di sini satu gitu. Kebayang nggak, Alvan? Kebayang. Makasih, Rid. Ya, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Rid mau nanya. Boleh, kenapa Isro? Yang multiple copies of one document itu tuh ada batasan banyaknya nggak? Maksudnya berapa tumpuk gitu atau ya udah sesuai dengan itunya? Batasannya nggak ada. Jadi kalau misalkan emang nih di Isro tiap misalkan ada dokumen dokumen back order misalkan. Dokumen back order gara-gara pesanannya nggak ada, terus kita kirim back order. Nah, si back ordernya tuh harus di copy 100 biji gitu. Buat semua divisi, misalkan aturannya begitu. Ya nggak apa-apa, berarti kita tulis nih 1, 2, 3, sampai 100 ditumpuk. Nah, kenapa nggak bisa langsung, misalkan ditulis sama Isro 1 sampai 100 gitu. Kenapa nggak boleh kayak gitu? Soalnya nanti nih, bentar, aku annotate. Nah, nanti tuh si filenya tuh, kita harus kasih satu-satu, ini ke siapa, ini ke siapa, ini ke siapa gitu. Jadi harus ditulis tuh kalau misalkan ada 100 kita nge-copy numpuknya sampai 100 biar jelas gitu si kopiannya kemana aja. Jadi nggak bisa ditulis misalkan 1 sampai 10 gitu. Kayak yang ini nih misalkan 1 sampai 10. Terus di sini bikin 10 cabang. Nah, nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau di flowchart tuh kalau misalkan emang ada 10, bikin tumpukannya 10, terus tiap tumpukannya tuh dihubungin dokumennya mau dikasih apain gitu. Kebayang nggak, Isro? Kebayang, Rit. Tapi mau nanya dikit lagi, kalau misalkan dia pun nanti bakal dikasihin ke satu, maksudnya nggak bercabang-cabang gitu, itu tetap ya udah ditulis sampai sebanyak dokumennya juga kan ya? Ya, kalaupun misalkan di kopinya 100 nih, tapi 100-100-nya dikasih ke satu divisi, itu tetap kayak gini. Gini, ntar disatuin, dimasukin ke satu divisi, gitu, Sro. Oke, thank you, Rit. Oke, sip. Gimana, teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut. Ini baru input-output proses. Selanjutnya tuh, bentar. Ada yang namanya processing simbol. Nah, kalau menurut bukunya Romney, processing tuh dia ngebaginya jadi 4 jenis proses. Yang pertama, computer processing. Ya ini mah udah jelas dari namanya. Berarti nanti si inputnya diproses di komputer. Biasanya di soal tuh nih, disebutinnya data tersebut diolah secara komputerisasi. Nah, kalau udah kayak gitu nih, soalnya kalau bahasa Indonesia tuh, berarti dengan computer processing. Jadi yang kotak persegi panjang gini, itu computer processing. Terus yang kedua, ada auxiliary operation. Biasanya disebutin, misalkan data ini diolah oleh mesin apa gitu. Itu bukan komputer, tapi alat selain komputer, berarti auxiliary operation. Bentuknya kotak, nggak boleh ketukar. Kalau komputer persegi panjang, kalau auxiliary persegi sama sisi kotak gitu. Itu kedua. Terus ketiga, offline keying operation. Offline keying operation tuh operasinya tuh nggak ada koneksi sama yang lain. Jadi di prosesnya di benda itu aja, misalkan kayak di kayak kasir lagi aja. Kita masukin data, terus keluar di monitor. Di dalam monitor tuh kan diproses. Nah,
si hasil prosesnya itu tuh nggak dikasihin ke siapa-siapa lagi, nggak dikasihin ke database, nggak dikasihin ke divisi lain. Berarti itu offline keying operation. Jadi cuman di situ doang gitu. Data di input, proses, output udah beres aja. Itu offline keying operation. Kalau yang komputer sama auxiliary itu pas udah diproses, dari prosesnya tuh dikirim lagi ke yang lain. Nah, itu baru pakai komputer atau auxiliary gitu. Tapi kita lihat pakai komputer atau perangkat elektronik selain komputer gitu. Apa sih patokannya? Terus yang terakhir manual operation. Manual operation tuh nggak pakai alat sama sekali. Jadi yang kerjanya benar-benar manusia. Misalkan bajunya, misalkan perusahaan bikin bajunya terakhir diproses, dia lipat sama manusia. Nah, kalau kayak gitu, logonya pakai yang ini, yang trapesium kebalik, karena benar-benar dikerjain sama manusia gitu, bukan sama mesin, bukan sama alat gitu. Itu manual operation. Atau misalkan dokumennya ditanda tangan sama supervisor gitu. Nah, di supervisor tuh logonya ini aja. Paling di dalamnya ditulisin tanda tangan oleh supervisor. Atau kan kalau nanti kan ada swimlane-nya gitu, itu mah namanya tuh ditulis aja di tanda tangan. Soalnya pas kita lihat di atas swimlane-nya tuh udah disebutin bahwa itu teh ditanda tangannya sama supervisor gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak terkait 4 proses? Mau nanya, Rit. Boleh. Gimana, Fawas? Komputer proses tuh maksudnya di proses komputer. Maksudnya komputer dalam bentuk benda komputer itu atau dalam bentuk komputer itu sebutan maksudnya sistem komputer. Soalnya kayak misalnya ini sih kayak misalnya ada kasus tanda tangan online. Kan itu sebenarnya manual ya. Tapi itu pakai komputer. Enggak, kalau tanda tangan gini. Maksudnya kalau aku dapat, kalau misalkan komputer tuh benar-benar komputer, laptop, notebook itu yang benar-benar komputer gitu. Kalau yang selain komputer kayak mesin gitu-gitulah pokoknya, selain komputer aja tapi elektronik, misalkan kayak mesin kan pakai listrik, elektronik, pokoknya bukan dikerjain sama manusia aja, kerjanya otomatis. Tapi bukan komputer, berarti itu auxiliary. Nah, terus yang kata Fawas, manual operation, tanda tangan, terus dimasukin ke komputer. Berarti itu jatuhnya 2 proses, Was. Yang pertama, tanda tangan manual dulu kan, misalkan tanda tangannya di scanner gitu. Misalkan kayak bikin KTP kan, tanda tangannya. Berarti itu manual operation dulu. Terus dihubungin, karena si datanya dimasukin diproses lagi ke komputer, dihubungin lagi ke komputer processing gitu. Jadi kalau gitu jatuhnya double, Was gitu. Kebayang? Kebayang. Jadi benar-benar kita tuh harus nge-split apa yang dikerjain sama manusia sama apa yang dikerjain sama komputer atau alat selain komputer gitu. Nggak boleh karena kita tanda tangan, kecuali misalkan ya tanda tangannya tuh langsung di PDF gitu. Di Word kita pakai shape gitu, tanda tangan gitu. Nah, itu baru kita boleh computer processing, tapi di situnya tulis tanda tangan pada sistem gitu. Tanda tangan pada komputer gitu. Nanti di sini ditulis tanda tangan pada komputer. Tapi kalau konsepnya tanda tangan manual terus dimasukin ke komputer, itu berarti harus manual operation dulu, baru ke computer processing gitu. Jadi double kalau gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tanyain aja teman-teman. Soalnya kalau nggak ngerti simbol-simbolnya, ntar keteteran pas ngerjain soal, agak ribet dikit soalnya. Farid, aku mau nanya. Boleh, kenapa Farhan? Kan tadi lanjutan yang dari bawah sih, kalau misalkan nih kita dikasih data, tapi diolahnya itu kan pakai Excel. Nah, tapi kan yang ngolahnya tuh misalkan manusia kan, tapi menggunakan komputerisasi Excel gitu. Terus nanti di polsanya dia computer processing. Kalau enggak, soalnya kan nerima kalau kayak gitu kan proses. Berarti kalau misalkan ngomongin
inputnya berarti manual. Tapi kalau ngomongin prosesnya, berarti itu udah computer processing. Sama aja tadi kayak yang Fawas. Jadi kita kasih tahu aja nih manual input ke komputer gitu, pakai yang trapesium kebalik. Hubungin ke computer processing, ditulis pengolahan data Excel gitu. Nanti keluar outputnya misalkan data pengeluaran gitu. Jadi kalau misalkan emang benar-benar ada yang pakai tangan manusia, ikut campur gitu manusianya, nah itu berarti harus ditulis gitu manual atau computer processing gitu. Kebayang nggak Farhan? Oh, jadi manual operation dulu, terus nanti di lanjut ke computer processing gitu ya? Gitu. Jadi karena ini flowchart kan, jadi kita tuh tahu gitu si datanya tuh kan, kalau tadi Farhan ada data, kita input manual, terus diolah ke Excel. Jadi kita tuh pas ngeliat tahu, oh berarti ini inputnya manual nih, ngeproses inputnya manual. Beda ceritanya kalau misalkan si data yang masuknya tuh udah elektronik. Misalkan data Excel-nya elektronik, berarti kita nggak nge-input satu-satu kan, udah langsung otomatis misalkan si datanya, misalkan kopas doang nih di internet, di data satu, di kopas ke proses gitu. Nah kalau itu mah langsung computer processing gitu. Karena kita nggak mindahin data data paper base ke computer base gitu. Kalau ada yang paper base atau yang di luar komputer kita masukin, harus double. Kalau kayak yang aku contohin tadi, datanya dari komputer, kita cuma kopas, kan itu komputer ke komputer gitu. Nggak lewat dunia manusia gitu. Nah itu computer processing gitu. Tapi kalau misalkan datanya paper base, kita input satu-satu, itu double. Kebayang nggak? Oke, makasih Pak. Oke. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi? Mau nanya, lanjutin tadi yang Farhan, kalau misalkan Excel gitu kan berarti dia 2 kali step gitu ya, berarti yang misalkan manual dulu terus ke komputer. Nah, kan kalau misalkan kayak proses Excel gitu kan kita berkali-kali gitu ya, maksudnya ada input proses gitu ya, maksudnya kita masukin data tuh berkali-kali gitu pas selesai diproses. Nah itu tuh berarti nanti flow-nya dia tuh panahnya bolak-balik gitu, atau ya udah kayak berkali-kali juga gitu? Nangkep nggak? Misalkan pertama nih, contohnya misalkan di Swimland payroll. Pertama kita dapat data tuh, berarti si dokumen masukin ke computer processing, karena misalkan datanya mau dipisahin tiap divisi gitu. Computer processingnya kita tulis sorted division gitu. Udah sorted division, turunin lagi ke bawah nih, pakai computer processing lagi. Misalkan pemotongan pajak gitu, pakai komputer kan pemotongannya gitu, pakai computer processing, arahin ke situ. Nanti misalkan mau diolah lagi tuh di Excel-nya, mau diambil misalkan data, harusnya digambar aja ya. Nih, misalkan ini, dari sini misalkan ini disorted pertama, terus selanjutnya si datanya tuh bakalan sama kita dipotong pajak kedua. Ini kan masih komputer tuh. Terus diolah lagi misalkan penentuan gaji bersihnya gitu. Nah ini persegi panjang ya. Nah ini yang ketiga gitu. Jadi kalau misalkan prosesnya emang berulang-ulang, emang proses Excel-nya banyak gitu, kita tetap harus tulis satu-satu gitu. Soalnya kenapa harus nulis satu-satu? Biasanya suka ada alasan kenapa di prosesnya tuh satu-satu begini. Biasanya nanti ini tuh bakal dihubungin ke database apa misalkan. Yang ini dikasih ke manajemen misalkan. Yang ini dikasih ke apa gitu. Pasti biasanya kalau misalkan stepnya berulang-ulang gitu, proses lagi, itu tuh ada tujuannya gitu. Kalau misalkan emang tujuannya satu mah biasanya nggak berstep-step gitu, cuman sekali aja gitu biasanya. Kebayang nggak, Srok? Kebayang, Rik. Makasih. Oke, sip. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, nggak ada berarti ya.
Kita lanjutin ke slide selanjutnya. Nah, kalau yang ini, kan yang pertama tadi input-output, yang kedua proses, yang ketiga storage. Nah, kalau sebenarnya sama aja kayak di FD kemarin ada 4 tuh. Cuman bedanya kalau di FD mah kan input-outputnya satu doang tuh yang kotak. Kalau ini mah inputnya banyak. Kalau flowchart, terus prosesnya banyak flowchart tuh. Dilihat prosesnya pakai apa gitu. Bedanya gitu. Nah, sekarang sebentar. Kalau sekarang kan storage nih. Kalau storage itu yang pertama database. Database itu bentuknya ini kayak silinder ember gini. Ini database buat nyimpen data elektronik. Nah, sebenarnya ini tuh pada umumnya kalau tempat penyimpanan data bentuknya kayak gini. Tapi nanti pada prakteknya gitu, ada beberapa yang ngegambarinnya tuh kayak ember tapi si embernya tidur gitu. Nah, ini sama aja penyimpanan gitu, tapi penyimpanannya beda. Misalkan ini database, makanya ditulis database. Kalau ini penyimpanan, biasanya yang tidur tuh penyimpanan sementara, disimpannya kayak gini gitu. Terus ada yang penyimpanan tapi nggak ada tutupnya gitu. Itu biasanya kayak Google Drive gitu. Jadi pokoknya yang bentuknya kayak ember itu buat nyimpen data. Cuman macem-macem, ada yang nyimpen datanya permanen, ada yang nyimpen datanya nggak permanen, ada yang buat nyimpen data terus datanya langsung dibuang gitu. Itu macam-macam, tapi bentuknya patokannya kayak ember gitu aja. Dan biasanya jarang gitu keluar yang macam-macam, kecuali emang perusahaan kitanya tuh emang perusahaan yang kompleks gitu. Kalau perusahaan yang pada umumnya kayak perusahaan bank, manufaktur gitu, soalnya nggak ada yang data yang harus dibuang gitu. Beda kalau misalkan kita kerjanya di YouTube gitu. Misalkan dalam kurun 10 tahun, 20 tahun, video yang lama harus dihapus, ntar masuknya ke penyimpanan kayak gini. Mungkin teman-teman juga di HP-nya suka ada, kalau udah dihapus ada yang 7 hari masih bisa dipulihkan. Nah, itu gambarnya ada lagi gitu, beda lagi gitu yang bisa kayak gituin. Pokoknya macam-macam. Tapi yang harus teman-teman tahu, pokoknya yang database itu bentuknya kayak ember ini gitu. Terus selanjutnya ada magnetic tape. Magnetic tape tuh ini yang paling jadul pisan lah pokoknya mah. Kalau teman-teman pernah ngalamin yang kaset yang kotak gitu, yang dimasukin ke tape recorder atau dimasukin ke mobil zaman dulu tuh biasanya masukin kaset yang kotak buat muter lagu. Nah, itu magnetic tape kayak gitu. Pokoknya yang jadul aja magnetic tape tuh yang masih pakai pita gitu penyimpanannya. Terus kalau ini yang bentuknya segitiga ini tuh buat ngegambarin file dokumen disimpan dan diterima secara manual, tapi ada urutannya. Misalkan kayak aku ngumpulin file ke Fawas misalkan. Filenya tuh misalkan nih file biodata mahasiswa akuntansi gitu. Aku kumpulin ke Fawas nih secara manual, berkasnya kasihin ke Fawas, tapi si berkasnya teh udah aku urutin. Urutinnya menurut apa? Misalkan alfabetis, ngelihat huruf kan dari A sampai Z. Terus urutan tanggal misalkan diurutin sama akunya teh menurut tanggal lahir. Atau bisa aja pakai tanggal pengumpulan berkas gitu kan. Misalkan aku, Isro, sama Meliano beda nih ngumpulinnya. Farid duluan, Meliano kedua, Isro ketiga. Itu dikumpulinnya berdasarkan tanggal gitu. Kalau numeris tuh misalkan dilihatnya dari NPM, nanti sama aku diurutinnya si berkasnya tuh menurut NPM gitu. Nah, nanti kalau itu mah ngejelasinnya nggak usah panjang lebar. Mana? Cukup di sininya aja. Kalau sesuai alfabet A, kalau sesuai sama tanggal date D gitu. Kalau numeris N. Dan kalau pengurutan file secara manual tuh prosedurnya cuma 3 doang tipenya gitu. Berdasarkan alfabet, nomor, atau tanggal, itu doang, nggak ada yang lain gitu. Terus yang terakhir ada jurnal atau ledger gitu. Nah, kalau yang berhubungannya sama jurnal sama ledger, itu tuh khusus penyimpanannya tuh kayak gini. Kayak jejar genjang, bukan kayak sih, emang jejar genjang gitu. Udah deh, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang ini? Mau tanya, Rid? Gimana, Alvan? Kalau
type tuh misal kayak hard disk bukan? Atau yang kayak sejenisnya? Bukan hard disk, tapi yang ada pitanya. Ya udah. Oh, Alvan tahu nggak yang masukin kaset kotak ke mobil biar ada musiknya? Atau nggak tahu ya? Yang talinya hitam bisa ditarik panjang gitu ya? Kalau di Iya. Yang ditarik bisa panjang gitu. Atau ini foto analog. Nah itu magnetic tape. Jadi datanya tuh disimpan di pitanya. Ada yang pakai foto analog nggak? Yang jadul, yang rollan gitu kayak gini. Tahu sih. Nah, iya sih. Kalau tahu bagus. Kayak gitu contohnya. Kebayang, Pan? Bayang. Berarti bisa dibilang kalau nanti magnetic type tuh kayak jarang gitu ya kalau di zaman sekarang mungkin. Bahkan udah kayak nggak ada sih, tapi ini buat insight aja buat teman-teman biar tahu. Karena ada beberapa instansi yang kayak museum, terus pokoknya yang berhubungan yang jadul-jadul gitu, yang heritage gitu. Apalagi yang dilindungi sama negara, mereka tuh masih punya database yang magnetik gitu. Karena buat ngelindungin si datanya, takutnya kalau si datanya diubah ke data elektronik gitu, takutnya ntar si magnetic tape-nya tuh berubah gitu. Jadi dijaga, nggak diapa-apain, udah berbentuk kaset pita itu aja gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Terima kasih. Kalau udah kebayang, lanjut. Udah storage, yang terakhir sama kayak kemarin ada ini flow, alirannya. Nah, kalau di sini pengen pakainya. Kalau di sini yang pertama ada processing flow-nya tuh kayak gini. Nah, kalau yang lurus gini sebenarnya nih ini kurang relate sih penjelasannya. Yang lurus gitu tuh sebenarnya ngegambarin aktivitas, ngelanjutin dari satu aktivitas ke aktivitas lain gitu. Kalau misalkan yang titik-titik ini itu ngegambarin alur data atau alur informasi gitu, kayak dokumen apa yang berpindah gitu. Terus kayak dokumen apa yang diambil gitu. Itu pakai yang putus-putus. Terus kalau yang zigzag ini communication link. Jadi kita aliran si informasi atau datanya tuh berupa audio gitu, bukan berupa berkas atau berupa benda gitu, tapi alirannya tuh berupa audio. Misalkan kayak gini contohnya. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan kayak pilot deh, kalau yang bandara misalkan mau mendarat, mereka kan nggak ngirim SMS, nggak ngirim barang gitu, mereka kan ngomong lewat audio tuh ke air traffic control, ke ATC. Terus ATC-nya nyambut informasinya pakai audio kan, nah itu dihubunginnya pakai communication link. Atau misalkan kalau zaman sekarang nih teman-teman tahu nggak kayak pinjaman online gitu yang agak aneh gitu, yang di Google Play Store gitu. Kalau teman-teman tahu, mereka tuh konfirmasi datanya tuh pakai telepon. Bener nggak Bapak namanya ini, nomor ini, misalkan sih emang peer-to-peer lending tuh kayak gitu. Tuh pas udah ditelepon, iya Pak betul datanya gitu. Ya udah, kalau ngegambarin komunikasi kayak gitu, kan kita dapat informasinya audio, makanya gambarinnya pakai yang zigzag ini gitu. Terus belum yang terakhir sih, ini baru yang keempat. Ada on-page connector. On-page connector fungsinya buat ngasih tahu si datanya tuh pindah ke mana. Ntar biar jelas ada off-page connectornya. Ntar aku jelasin di slide selanjutnya. Buat yang 3 ini dulu deh. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, nggak ada ya. Lanjut dulu nih. Masih ada ini ya, aku utang yang on-page connector. Nah, di sini ada off-page connectornya. Maksudnya tuh gimana? Misalkan gini, kalau kita ngegambarin suatu flowchart, biasanya kalau ke bawah terus kan kertas terbatas biasanya.
kalau misalkan udah numpuk sampai bawah, misalkan data ngirim ke misalkan ngirim dokumen gitu kan, terus diproses auxiliary, ini proses komputer gitu misalkan. Itu si kertas teh udah mepet nih, udah tinggal segini, udah nggak bisa ngelanjutin kan. Giniin aja sama teman-teman, ke bawah kasih buletan on pack konektor, misalkan A gitu. Nah nanti di pinggirnya atau di halaman selanjutnya teman-teman bikin kayak gini, set yang ini nih, tulis A, selanjutin aja siklusnya mau kayak gimana. Misalkan mau ada dokumen terus diproses lagi misalkan gitu. Nah fungsinya tuh gitu. Jadi kalau udah nggak cukup, misalkan emang cuman pengen di satu kertas, pakai yang kayak gini, jadi ngelanjut ke sana ceritanya teh. Istilahnya mah kayak gitu. Tapi ini pakai cara yang resminya yang lebih baik dan lebih rapih gitu kelihatannya. Kebayang nggak sama teman-teman? Kebayang, Rit. Sip, mantap. Selanjutnya terminal tuh ngegambarin dua, mulainya flowchart sama akhirnya flowchart, sama satu lagi tuh nerangin di swim lane itu ada ada pihak eksternal. Maksudnya tuh gimana? Misalkan swim lane tuh kan swim lane kayak gini, misalkan kotak gitu kan swim lane. Misalkan ini buat akuntan, ini buat manajemen gitu kan. Misalkan dari sini ada data gitu. Nah, misalkan ada data terus diproses. Nah, si hasil prosesnya tuh kan ini swim lane-nya cuma dua, akuntan sama manajer kan. Si datanya tuh mau kita kasihin ke misalkan ke bank gitu. Tapi kita nggak mau bikin swim lane baru, soalnya kita cuma mau ngasih data doang gitu, nggak ada apa-apa lagi di bank. Ya udah kita bikin terminal, jadi ada pihak bank di swim lane akuntan gitu. Kalau misalkan ke manajer kan bisa digeser si datanya bisa dikasih ke manajer gini kan, karena swim lane-nya ada dua. Kalau misalkan kalian nggak mau bikin swim lane baru, ya udah bikin terminal terus tulis bank gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau kayak gitu, misalkan ribet, ya udah teman-teman bikin satu lagi swim lane-nya swim lane bank. Nah dari sini kirim ke bank gitu. Tapi kan jatuhnya nggak efisien gitu, bikin satu swim lane tapi isinya cuman sebiji doang gitu, cuman data aja gitu. Jadi kan nggak bagus tuh, nggak rapi juga. Makanya pakai terminal buat ngasih tahu ada pihak eksternal di akuntan gitu. Kebayang nggak? Rit, mau nanya dong. Kebayang nggak teman-teman? Ya gimana? Kan di poin yang terminal ini kan ada penjelasan tentang point of interruption. Oh, ya point of interruption tuh jadi apa ya? Di swimline itu kan swimline akuntan tuh, tapi ada satu titik di mana pihak eksternal tuh ngeganggu gitu, bukan ngeganggu ya, pihak eksternal kayak ada bank gitu. Padahal sebenarnya kita bisa bikin apa sih? Bisa bikin swimline bank gitu, tapi kita nggak mau. Ya udah kita bikin si terminal bank aja gitu di dalam swimline akuntansi gitu, akuntan gitu. Terus kalau awal dan akhir ya kayak biasa kita tulis di sini peraturannya gitu. Sebaiknya, bagusnya kita tuh kalau mau bikin flowchart tuh diawalin sama start gitu. Terus nanti di sini ada banyak gitu bla 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 bla. Ntar pas udah beres di akhirnya ada terminal tulisannya N gitu. Kebayang nggak? Kebayang, Rit. Jadi dia nggak bisa di tengah-tengah gitu ya? Misalkan point of interruption? Iya, maksudnya nggak bisa di tengah-tengah gitu kan dia berarti? Bisa, kan point of interruption tuh yang ada pihak eksternal yang masuk ke swim lane orang lain gitu. Misalkan nih kayak yang ini banknya tuh emang di sini gitu.
misalkan ini bank ngirim ke situ, tapi ini juga ngirim ke yang lain lagi di bawah gitu. Boleh aja di tengah ada point of interruption-nya. Tapi nggak ada tapi sih, boleh. Oh gitu. Makasih Rit. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Rit mau nanya, di satu swim lane itu boleh ada beberapa terminal? Boleh, kalau misalkan nih, kalau ini akuntannya ngasih ke bank doang. Misalkan akuntannya tuh bikin yang tadi, yang multiple dokumen itu kan, kayak gini kan. 1, 2, 3. Nah, di situ tuh terminalnya tuh kita mau ngasih ke bank, ke pajak, sama ke pegawai misalkan. Kita bikin aja 3 terminal. Aduh, jelek gambarnya. Di sini aja misalkan. Ini di satu swimlane yang sama. Ini ada bank, ada pegawai, sama ada apa tuh? Pajak gitu. Nah, ntar tinggal dihubungin aja sih datanya. Gini gitu. Jadi dalam satu swimlane ada banyak terminal pun nggak apa-apa, tapi kalau terminal start sama end tuh startnya cuma boleh 1 di kiri atas. Kalau end-nya boleh banyak, bisa aja sih datanya berakhir di 2 swimlane, akhirnya di manajer berakhir, di akuntan juga berakhir gitu. Jadi end-nya ada 2 itu boleh, tapi kalau startnya cuma boleh dari 1 yang kiri atas gitu. Kebayang nggak Najla? Kebayang. Terus kalau misalnya ke bank itu kan dianggapnya udah nggak ada kegiatan lagi gitu ya? Udah nggak ada apa, Najla? Udah nggak ada alur proses lagi gitu. Jadi kayak misalnya cuma ngasih dokumen doang. Jadi kita boleh ngegambar terminal kayak gitu. Najla, di aku putus-putus, maaf. Boleh diulang nggak? Masih putus-putus gak? Jadi maksudnya kalau misalnya kita ngegambarin terminal gini, cuman bisa mengakhiri kita di pihak eksternal gitu bukan sih? Maksudnya kalau misalnya kita masih ada banyak proses di dalam bank itu boleh digambarin dengan terminal itu doang nggak? Atau harus digambarin secara jelas lagi? Ternyata sinyal akunya yang hilang. Sorry. Gimana Najla? Maafin. Ya, jadi si terminal ini kan tadinya untuk nge-pihak eksternal kan. Itu dianggapnya udah beres di pihak eksternal itu. Cuman kalau misalnya dari akuntan ke bank, di bank itu ada proses lagi, kita boleh ngegambarin pakai terminal atau emang harus bikin swimlane baru buat banknya itu, buat ngeproses di banknya? Oke. Kalau kayak gitu jatuhnya ada proses lagi tuh. Nggak boleh dong kita bikin proses bank di swimlane akuntan gitu. Makanya kita harus bikin swimlane baru lagi gitu. Karena dari bank tuh ada proses lagi, makanya harus bikin tuh yang bank gitu. Kalau soalnya data diberikan kepada bank, udah aja nggak ada keterangan lagi, itu baru boleh pakai terminal. Tapi kalau si soalnya bilang data diberikan kepada bank, lalu oleh bank diproses dan akan dikirimkan ke perusahaan lain. Kalau itu kita harus bikin swimlane baru gitu. Oke, makasih Rit. Oke. Kenapa Emira Nobita? Oke, lanjut ya. Terus ada decision. Kalau decision mah gampang lah, teman-teman pasti. Kenapa ini? Kalau decision mah teman-teman pasti sering lihat. Misalkan ini ada proses gitu. Prosesnya misalkan proses nilai misalkan, proses penilaian nilai gitu. Masuk ke decision. Ini di decision tuh ada 2 hasil, misalkan nilainya bagus sama nilainya jelek gitu. Ini tinggal ditulis aja, misalkan bagus, ini jelek gitu. Nanti yang jelek misalkan suruh ulangi lagi dari awal. Kalau yang bagus lanjut ke kelas 2 misalkan gitu. Kalau decision gitu. Jadi buat alternatif antara bagus atau jelek, iya atau tidak. Tapi pokoknya decision lah antara apa sama apa gitu.
kalau decision. Terus kalau annotation tuh fungsinya buat ngegambarin misalkan yang tadi sama Isra ditanyain berulang-ulang di Excel gimana gitu. Misalkan ini anggap aja proses komputer ya, ini proses komputer, diproses di sini, proses lagi di sini, proses lagi di sini gitu. Kan capek tuh kalau misalkan kita nulis sorting di Excel, terus cari rata-rata di Excel, terus cari tertinggi di Excel kan di Excel gitu kan kebanyakan. Ya udah biar simple, noted gini. Terus ditulis proses dilakukan di Excel gitu. Jadi di sini tinggal ditulis aja sorted, terus average, terus maksimal, minimal misalkan gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Gimana Mel? Enggak, kebayang kok, kebayang. Oh sip, oke. Alhamdulillah kebayang. Lanjut ya. Soalnya ntar soalnya agak mikir sedikit. Nah, tadi simbol-simbolnya secara general tuh yang selalu dipakai itu gitu. Jadi harus teman-teman hafalin. Terus yang tadi tuh yang di awal janji aku mau jelasin ada 3 jenis flowchart. Yang pertama dokumen. Kalau dokumen tuh apa ya? Nggak beda jauh sama di FD. Sama-sama ngasih tahu aliran data atau aliran dokumen. Bedanya kalau di FD tuh simbolnya itu aja cuma 4 biji, tapi kalau dokumen di flowchart tuh kita bisa pakai simbol yang lebih spesifik dan lebih sesuai. Intinya kayak gitu. Kalau di flowchart, terus tambahan lagi di flowchart tuh suka di split gitu kan sama Swimland. Jadi kita tahu tuh dokumen yang itu tanggung jawabnya di siapa, dokumen yang satu lagi tanggung jawabnya di siapa gitu. Soalnya di atasnya suka kita tulis kayak gini. Swimland payroll, Swimland akun payable gitu. Jadi biar lebih jelas soalnya di FD itu nggak benar-benar di split gitu, nggak benar-benar dipisah dokumen ini tuh tugas siapa, dokumen itu tugas siapa gitu. Jadi fungsinya dokumen flowchart tuh lebih spesifik gitu karena simbolnya lebih banyak gitu. Kebayang nggak yang dokumen flowchart? Tiga, 2, 1. Oh ya, sama tambahan ini nih. Kalau misalkan, kalau ini kan ada 2 data. Ada dokumen employee change sama new employee data. Misalkan nih, ini sama nih new employee data. Ini data pertama, ini data kopian, terus misalkan ini ada satu lagi misalkan gitu. Ini data ketiga. Nah, kalau buat data asli, gambarinnya pakai flow yang ini, yang flow dokumen asli pakai flow aktivitas. Kalau yang dokumen arsip atau kopian pakainya titik-titik gitu. Ini titik-titik. Kalau buat yang kopian gitu. Kebayang nggak? Mau nanya dong. Ya. Yang kopian itu maksudnya termasuk yang kayak fotokopian gitu atau gimana, Rit? Kopian, ya misalkan gini, kalau misalkan berkas yang tadi aja berkas back order harus di copy 2 kali. Jadi si filenya ada 3 kan, berkas back order, kopian back order pertama sama kopian back order ketiga kayak gini nih. Back order yang asli, kopian yang pertama, kopian yang kedua gitu. Nah yang aslinya kan suka kalau misalkan ini nih belanja kwitansinya ada yang putih, merah, kuning gitu kan. Nah yang merah kuning itu teh kopian. Yang aslinya dikirim ke siapa, yang merah dikirim ke siapa, yang kuning dikirim ke siapa gitu. Jadi kopian tuh gak harus fotokopi gitu. Kopian tuh bisa apa sih? Bisa yang kayak tadi, yang kertas karbon, bisa fotokopi, terus bisa scanan, itu juga bisa kalau misalkan kopiannya tuh di scan gitu. Kebayang nggak Mel? Kebayang. Makasih. Oke, sip. Nah ini siapa tuh yang mau nanya lagi? Farhan. Oh gimana Farhan? Tadi kopian tuh dia garisnya putus-putus ya? Yang ini enggak ya? Apa? Iya enggak, ya maksudnya aku mau itu mixer yang itu, yang kan teks report tuh dia ada 2.
Yang kedua tuh dia kopian juga apa gimana? Soalnya dia garisnya juga putus-putus gitu. Kan yang putus, yang putus-putus tuh kan kopian sama perpindahan data tanpa ada aktivitas apa-apa. Nah ini kan perpindahan data doang nih tanpa ada aktivitas apa-apa, jadi putus-putus. Kalau misalkan kopian juga putus-putus gitu. Ini juga perpindahan data nih, tapi kenapa nggak putus-putus? Soalnya di sini tuh ada aktivitasnya gitu, aktivitas dari human resource. Kalau ini tuh nggak ada aktivitas, soalnya langsung ngambil dari database gitu. Jadi nggak pakai bantuan orang gitu. Farid, maaf, bukan yang text table, tapi yang text report yang di bawah. Text report yang di ini. Dua lagi. Ini. Nah. Ini. Iya. Ini. Itu maksudnya. Ini yang duanya kenapa nggak putus-putus? Iya. Oh, ini mah emang gambarnya yang apa sih? Ini tuh aturan lama gitu. Jadi aturan lama tuh yang putus-putus tuh cuman data yang data yang kita ambil direct gitu, nggak melalui orang lain, putus-putus. Nah, data lama tuh itu doang peraturan putus-putusnya. Kalau peraturan flowchart yang baru, putus-putus tuh sama kopian data. Nah, ini tuh masih pakai aturan yang jadul. Jadi kopiannya tuh langsung lurus gitu, yang benar tuh putus-putus gitu. Gitu, Farhan. Ini juga salah nih, Han. Yang ini salah, yang ini salah. Harusnya putus-putus gitu. Kebayang nggak, Farhan? Oke, makasih, Farid. Oke, ada yang mau nanya lagi? 3, 2, 1, nggak ada. Oke. Ada 3 kan, ini baru dokumen yang pertama. Ini yang, ini flowchart pertama. Ini flowchart kedua. Flowchart kedua tuh sistem flowchart. Nah, sistem flowchart tuh sistem yang ngegambarin adanya input, terus diproses, terus ada output gitu. Nah, contohnya kayak gini, ini ada apa sih? Ini ada output-outputnya nih, display, ini display, ini display, ini display. Terus ini yang ditanyain sama siapa tadi? Melia, Farhan gitu atau Meliano? Tulis dua-duanya atau gimana? Nih, bisa kayak gini ditulis di tengah. Tapi kalau ini mau ditulis lagi boleh gitu. Mau tulis tengah aja boleh gitu. Terus ini contoh data yang apa? Yang pakai audio doang, yang komunikasi gitu. Terus ini yang aku bilang database kan macam-macam. Nah ini data sementara biasanya kayak gini gitu. Karena datanya bakal dibuang lagi gitu. Karena kayak gini. Atau datanya yang nggak permanen yang langsung dikirim pakai kayak gini gitu. Pokoknya macam-macam lah database tuh. Ini database yang permanen yang sifatnya lama gitu. Jadi makanya database-nya tuh kayak gini. Tapi bentuknya pokoknya kayak ember aja kalau penyimpanan data gitu gampangnya. Kebayang nggak? Nggak ada pertanyaan? Ya. Ini yang program flowchart. Kalau program flowchart tuh ngegambarin suatu sistem yang terjadi dalam komputer, dalam alat gitu, nggak komputer doang sih, dalam alat gitu, dalam mesin sistemnya kayak gimana. Nah, kalau program flowchart tuh ya kayak gini, jadi ngegambarin input, proses, sama output, sama kayak yang tadi, yang sistem flowchart, cuman kalau program flowchart mah sistem yang berada dalam sebuah alat gitu, bedanya itu doang. Kalau sistem flowchart tuh sistem yang ada di sebuah entitas, kalau program tuh sistem yang ada dalam sebuah alat gitu. Itu doang perbedaannya. Kebayang nggak? Kebayang berarti kalau pada diam. Nah, ini nih yang tadi aku omongin tentang decision. Ada yes, ada no. Kalau no biasanya balik lagi. Kalau yes, lanjut gitu. Sampai sini, udah deh. Nggak ada lagi materinya buat hari ini. Gimana? Ada yang mau nanya dulu sebelum soal? Farid, kalau misalnya flowchart ini
Kayak dari dokumen ke dokumen gitu boleh ya? Nggak harus input, proses, output. Oh, kalau flowchart ya nggak harus ada penjelasan prosesnya gitu. Kalau flowchart tuh ya udah dokumen ini jadi dokumen ini misalkan langsung berubah jadi dokumen apa gitu. Tapi sebenarnya boleh, tapi jarang kayak gitu. Pasti ada prosesnya gitu. Kalau flowchart, kalau di FD mah kan wajib banget gitu. Kalau flowchart tuh sebenarnya kalau emang nggak ada proses ya nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya dokumennya pasti ada proses dulu gitu, Najla. Oke, makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya, kalau misalkan ada perpindahan dokumen, dia itu tuh perpindahan dokumennya dari satu swimlane ke swimlane yang lain. Nah itu tuh berarti dia perpindahan dokumennya tuh pakai garis putus-putus ya? Ya, betul. Oke. Ada lagi? Oke. Sip. Alhamdulillah kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, semoga teman-teman ngerti. Terus kalau misalkan nanti ngerjain soal, teman-teman buat reminder baca simbol-simbolnya di ini aja, di modul. Itu nggak jauh beda gitu. Ntar sama teman-teman cobain aja ya, buat ngerjain soalnya. Terus soalnya buat lab ini, soalnya bentuknya audio, jadi teman-teman harus ngedengerin soalnya kayak gimana. Gitu aja sih dari aku. Terima kasih teman-teman udah praktikum hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti soalnya bakal aku share di Google Classroom-nya. Waktunya 2 jam dari semenjak aku ngirimin soal. Udah deh gitu. Teman-teman boleh leave. Makasih. Makasih. Makasih Farid. Oke. Uh,